Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anita Megasari Napu. Saya mahasiswa sosiologi semester 9. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya tentang mengkomunikasikan pengetahuan di saat krisis. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia yang mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia dikenal sebagai zoonosis. Sedikit dipahami pada saat itu, tetapi setelah hanya periode 3 bulan, virus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah dari semua orang. Penolakan sains oleh para profesional medis, teknis, bahkan politik profesional berkembang menjadi gempuran informasi yang menguji pembelajaran sebagian besar individu kurva. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan yang penting di akhir-akhir ini 20-30 tahun. Penyebaran meteorik, penyakit menular, perubahan kondisi dalam masyarakat di atmosfer, di iklim kita, kemajuan teknologi, dan perubahan pada manusia. Hubungan telah menawarkan konteks yang kaya untuk menerapkan teori komunikasi. Wabah penyakit, aksi teroris, dan bencana alam adalah contoh nyata konteks di mana risiko dan komunikasi kesehatan bermain semakin penting. Media penyiaran telah menemukan risiko dan peristiwa krisis kesehatan menjadi sangat menggoda sebagai cerita yang mempesona audiens mereka. Apalagi dengan digital, media berkembang dengan kecepatan yang begitu cepat. Banyak anggota audiens telah mengambil tentang peran pembuat berita atau reporter. Kami tidak sepenuhnya yakin apa dampaknya. Media digital telah terbukti memiliki banyak fungsi yang bermanfaat, seperti berfungsi sebagai saluran untuk peringatan kepada publik dan bertindak sebagai pengukur bagaimana pesan itu diterima dan ditindaklanjuti. Di atas kondisi dinamis ini, banyak ilmuwan, oleh karena itu, komunitas peneliti komunikasi, risiko, dan kesehatan menemukan hal yang ekstrim. Peristiwa dan konteks berbahaya akan meningkat dan media yang berkembang. Lanskap memperkenalkan tantangan dan peluang untuk menggunakan komunikasi untuk mengelola situasi ini. Dalam nada ini, buku ini juga akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 sebagai implikasi, penelitian intrinsik, dan dalam proses. Buku ini menampilkan bab-bab yang mencerminkan diskusi mutakhir oleh para kontributor yang mengusulkan analisis mutakhir tentang topik komunikasi sains yang melibatkan peristiwa ekstrim. Penulis ditugaskan untuk mengeksplorasi isu-isu yang menonjol dalam sains konteks komunikasi. Setiap bab berfokus pada peristiwa dan proses menghadap jauh ke depan. Dalam memenuhi tantangan ini, volume ini akan menampilkan garis analisis yang menghubungkan isu-isu komunikasi, kebijakan publik, pendidikan, dan pandemi menjadi narasi yang koheren. Penulis menciptakan perspektif unik untuk menggambarkan konteks ini dan tantangan yang menyertainya. Setiap bab menandakan penelitian paling mutakhir di area ini dengan ide-ide mendalam tentang di mana penelitian masa depan dan praktik terbaik
seharusnya dilanjutkan di masa depan, seperti buku-buku ilmiah terbaru lainnya dan telah kami terbitkan. Temuan penelitian asli ditawarkan dari yang sedang berlangsung program penelitian dan bab-bab lain. Kerangka kerja dan model yang unik adalah mengirim bahwa membongkar elemen konstituen dari proses yang kompleks dan menempatkan ke dalam desain yang dilihat yang layak dipertimbangkan oleh peneliti, praktis, dan kebijakan pembuat. Pentingnya pekerjaan ini adalah kemampuan untuk menyatukan beasiswa terbaik dalam penelitian komunikasi sains. Tidak kalah pentingnya, buku ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk pekerjaan di masa depan komunikasi sains dan untuk dijadikan sebagai teks untuk semakin banyak perguruan tinggi mata kuliah ilmu komunikasi. Semoga buku ini dapat menambah wawasan tertarik pada banyak jenis studi komunikasi dan menawarkan hubungan antara penelitian komunikasi dan lainnya yang terlibat dalam konteks sains dan pendidikan. Setiap bab ditugaskan dan ditinjau dengan mempertimbangkan pedoman berikut: isu atau masalah signifikan, landasan teoritis, contoh terbaru disertakan, implikasi praktis dan berdampak, implikasi ke depan, arahan baru ditawarkan, kontribusi untuk unik untuk penelitian komunikasi sains, mengkomunikasikan ilmu di saat krisis pandemi COVID-19, ditujukan untuk banyak audiens, dengan audiens utama adalah mereka yang cukup akrab dengan sekolah, penerbit awal, dan peneliti akademis. Buku harus menarik minat di antara sarjana komunikasi dan peneliti yang berfokus pada ilmu komunikasi. Selain itu diharapkan seminar ilmu komunikasi, manajemen krisis, manajemen kebijakan, studi kepemimpinan, dan bahkan kedokteran dan menemukan buku ini menarik. Sebagai teks primer atau sekunder, audiens ketiga kemungkinan akan ditemukan di main perpustakaan kampus, di perpustakaan umum, serta perpustakaan yang terletak di ilmu kesehatan. Pusat proyek ini mengikuti sains dan COVID-19, mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, memajukan model informasi dan media, dan mengkaji kebijakan dan kepemimpinan. Bab-bab ini digunakan sebagai bagian dari keseluruhan strategi yang kami susun dalam menawarkan pendekatan untuk menggunakan ilmu komunikasi secara lebih efektif selama masa krisis, khususnya pandemi COVID-19. Di bagian berikut dan bab ini, kami mengembangkan sketsa 3 yang saling terkait konsep yang memfasilitasi jalan untuk mengelola pandemi COVID-19. Kita mulai dengan diskusi tentang sifat esensial dari ilmu komunikasi dan yang diketahui dan kompleksitas yang tidak diketahui, dan memindahkan sains ke arah publik di mana ia tempat dimanfaatkan berumur. Pada bagian berikut kita menghadapi kebenaran yang tak terhindarkan dari masyarakat manusia. Disinilah kami mengupas lapisan penyakit berbahaya yang selalu ada menghadapi masyarakat kita, dan masyarakat yang belakangan ini menjadi pertanda dari apa yang kita hadapi hari ini dan apa yang akan terjadi di generasi mendatang. Bagian yang berikut dimaksudkan untuk menyoroti bagaimana ilmu komunikasi dapat berfungsi sebagai strategi
untuk mengurangi efek mengerikan dari COVID-19 dan mungkin virus yang lain yang dihadapi kami di masa depan. Baik, itu adalah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Salam dan selamat sore.